16 Januari 1974 aku dilahirkan di dunia ini dari pasangan ayahku Bapak Petrus Sudarto Adiwiyoto yang 4 tahun yang lalu telah kembali ke rumah Tuhan di surga, dan ibuku Raden Roro Maria Subandiah. Ibu saat ini sudah berusia 81 tahun. Aku dilahirkan dari keluarga besar dari 8 bersaudara. Kakakku yang nomor 2 meninggal ketika masih bayi, dan kami sekarang tinggal 7 bersaudara. Saya menjadi anak nomor 6 atau nomor 5. Saya lahir di sebuah dusun kecil di Boro, di lereng, di lembah Gunung Bukit Menoreh, daerah istimewa Yogyakarta. Kalau aku menengok tentang perjalanan peziarahku selama 48 tahun, ada banyak pengalaman peristiwa yang sangat mengesan di dalam hidupku. Tentu untukku sendiri sebagai highlight, sebagai yang paling mengesan dari hidupku adalah kisah panggilanku sebagai seorang imam, sebagai seorang religius dalam kongregasi Hati Kudus Yesus dan Hati Tersuci Maria, dan menjadi seorang misionaris di negeri Sakura di Jepang ini. Satu hal yang masih mengesan di dalam hatiku, yang menjadi kisah panggilanku, yang secara tak sadar aku pun kurang begitu secara hidup-hidup mengingat pengalaman itu. Aku masih ingat ketika 18 Juni tahun 2004 saya ditabiskan dan kembali saya merayakan misa perdanaku di Boro, di kampung halamanku. Teman-teman, beberapa teman masa kecilku datang kepadaku memberikan profisiat, "Selamat ya Moya," sambil mengatakan, "Wah, wis dadi romo tenan. Wis dadi romo tenan. Sungguh sekarang sudah menjadi romo yang sesungguhnya." Mengundangku untuk bertanya apa yang dimaksudkannya. "Loh," jawab temanku, Romo tidak ingat ketika waktu masih kecil kita sering main misa-misaan, dan Romo meminta kami semua, ada yang menjadi lektor, ada yang menjadi pemazmur, ada yang menjadi mesdinar, dan Romo sendiri berperan sebagai seorang imam. Itulah bagaimana saat mengesankan Romo. Ya, kecil Romo main misa-misaan, Romo sendiri menjadi romonya, dan sekarang Romo sungguh menjadi imam, menjadi romo. Begitu aku akan mengawali kisah pengalamanku, ceritaku, bagaimana sejak 16 Januari 1974 itu aku dilahirkan di sini. Sekali lagi bukan karena kebetulan, karena hanya semata kehendak kedua orang tuaku. Namun aku percaya bahwa Allah sendiri yang menghendaki, dan dengan rencananya sendiri Allah mempunyai kerencananya dalam diriku, untuk aku dilahirkan, untuk aku dihadirkan di dunia ini. Ikuti, dan ya, aku ingin berbagi kisah itu sampai 48 tahun ini. Saudara, mata dalam kisah dalam ceritaku berikutnya. Jadi melanjutkan tentang kisahku di mana ketika aku masih kecil, dan aku sudah melanjutkan kisah yang tentang masa kecilku. Ketika aku kecil, seperti tadi aku kisahkan, kalau aku suka main misa-misaan gitu ya. Walaupun kisah itu aku secara pribadi
tidak ingat sama sekali. Inilah yang aku sendiri heran tentang diriku sendiri. Kenapa aku tidak ingat? Sementara teman-temanku yang sepermainanku mereka ingat betul. Bahkan kenapa aku bisa mengatakan gitu? Karena sekali lagi di hari pentahbisanku pada misa perdana di rumah, mereka mengatakan kepada aku, wah saya guys jadi Romo tenan. Nah sekarang sudah sungguh menjadi imam yang sesungguhnya gitu loh. Di pertanyaan itu, pernyataan temanku ketika mengucapkan selamat atas tahbisanku, aku bertanya, loh memang ada apa? Loh Romo gak ingat ketika masih kecil gitu ya. Begitulah kisahnya. Jadi dan kisah yang lain, ibuku sering menceritakan bahwa ketika aku masa kecil, aku itu selalu pingin kalau di gereja itu selalu duduk di paling depan yang dekat dengan Romo yang bisa melihatnya. Dan suatu saat mengatakan, esok aku lagi gede, aku pengen nganggo kelambi yang doboh-doboh koyok Romo, maksudnya pakai jubah yang panjang itu gitu. Itu cerita ibuku gitu. Dan ibuku sendiri, ayahku ya, yang sering kalau doa lingkungan selalu mendoakan untukku atau salah satu anaknya itu dipanggil untuk menjadi imam gitu ya. Bagaimana kerinduan seorang ayah, kedua orang tua untuk mempunyai seorang anak untuk dipanggil atau dipersembahkan kepada Tuhan. Namun sekali lagi, kisah dan doa-doa seperti itu, harapan itu, ayahku tidak pernah menyampaikan sama ke aku sama sekali. Bahkan ketika aku masuk seminari atau bahkan aku sudah ditahbiskan. Ada satu kisah ketika aku 11 tahun menjadi imam dan aku pulang ke rumah seperti biasa. Setiap kali aku punya cuti ke rumah, aku merayakan ucapan syukur atas imamatku, bersyukur kepada banyak yang telah mendoakan aku di lingkunganku. Dan disitulah ibu mulai cerita, Sri, karang kowe takon ya tak ceritake sajane jenengmu Sri Waluyo kuwi jenenge anak dari seorang dokter, adalah Franciscus Xaverius Sri Waluyo. Anak seorang dokter ini adalah seorang imam, seorang Romo. Nah ketika aku, ibumu ini datang ke memeriksakan kandungan, aku ketemu dengan dokter itu, dan aku pun secara pribadi ngomong sama dokter, boleh ketika anakku nanti lahir, aku memberi nama Franciscus Xaverius Sri Waluyo seperti putra ibu dokter. Begitu kisahnya. Ya, begitu nanti disambung lagi sembari menikmati bagaimana jauh dengan kedinginan yang suasananya seperti ini. Kadang kita tidak bisa melihat sampai depan ke depan. Demikian juga rasa dalam perjalanan hidup kita, kadang kita pun terasa merasa gelap. Namun yakin bahwa Tuhan selalu membimbing dan mengarahkan ke depan. Sebagaimana dalam pengalaman di jauh seperti ini, bahwa ke depan pun ada tempat di mana sanalah tujuannya. Sudah, mata.